tiba-tiba cuaca nggak mendukung, angin kencang dan hujan. Akhirnya gue berdua sama dia ke bawah angin. Awalnya sih sesuai prosedur ya, pagi-pagi tuh nggak ada angin dan cuaca cerah, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Dede Setiawan. Nah, di episode kali ini, video kali ini masih seputaran gedung. Setelah di video sebelumnya gua mereview gedung, lo bisa cek beranda video gua. Nah, kali ini masih seputaran gedung. Gua mau bahas kenapa gedung-gedung yang ada di Jakarta ini setiap hari selalu bersih. Kondisi luarnya meskipun kena panas, kena hujan, ya kena kotoran segala macam, debu, tetap kinclong terus bertahun-tahun, tetap kondisinya bagus. Nah, ini nih yang bakal gue bahas. Gue akan menghadirkan salah satu gondolamen, ya sedikit ngos-ngosan nih. Gondolamen itu ini ya, apa namanya, sebutan buat mereka yang bekerja sebagai pembersih kaca luar gedung. Ya nggak cuma kaca sih ya, ada gedung yang dari seperti Sampurna ini ada dari marmer, ada yang dari alkobon juga, ya banyak deh. Intinya mereka yang membersihkan yang setiap hari maintenance bagian luar gedung, ya. Langsung aja, nggak pakai lama, tetap stay di channel ini, ya. Simak terus videonya, jangan di skip, ya. Sediain kopi sama rokok, ya, biar nggak gabut. Check it out. Awalnya gue jadi gondola karena dulu gue kan kerja di cleaning service di gedung yang sama, dan penasaran sih lihat dari bawah kerjaan gondola. Di atas tuh kayaknya gimana ya, beda gitu dari yang lain. Akhirnya gue tanya-tanya deh sama atasan tuh, dan akhirnya direkomendasiin deh sama atasan, dan gue ikut training jadi gondola, ikut pelatihan, belajar semua tentang apa gondola itu kayak gimana, pekerjaannya kayak gimana. Ya awalnya dari penasaran aja sih. Kalau gua awalnya diajak temen gua di daerah Cengkareng ngejob proyek bersihin kaca gedung apartemen. Di situ gua ada 3 orang, dan gua juga baru tahu itu gondola gimana. Selesai proyek, gua coba ngelamar di perusahaan-perusahaan lain yang ada gondolanya, dan gua diterima di sini di gedung MSC. Awalnya sih susah minta persetujuan dari keluarga, terutama istri, buat ngeyakinin nih kalau kerjaan gondola tuh nggak sebahaya yang dia pikirin gitu. Karena kan gua coba kasih pengertian sedikit-sedikit tentang gimana safety-nya gondola, pengerjaannya, dan semua sebenarnya aman. Akhirnya istri, semua keluarga ngerti, jadilah gue gondola sampai saat ini. Juga sama kayak istri, awal-awalnya nggak dipersetujuin, tapi gue kasih pengertian gimana itu jadi gondola, ada safety-nya juga.
kerjanya juga gimana. Pertama gua kerja gondola awalnya takut, gua ngeliat ke bawah kaki gua gemeteran dan gua ngerasain angin kenceng, keranjang takut goyang, apalah segala macem. Di situ gua pertama-tama takut, tapi gua usahain berani. Ya di mana-mana pasti awal itu ngerasa takut ya, soalnya kan ya nggak biasa kita kan kerja di ketinggian, apalagi di ratusan meter gitu. Ngeliat ke bawah aja rasanya gimana gitu kan, serem gitu ngeliat ke bawah. Cuma percaya diri ya, ada yang yakin aja kalau kita bisa ngerjain ke pekerjaan ini dan dengan profesional gitu. Takut di awal sih kan, udah makin kesini gue makin terbiasa sama pekerjaan gue dan sekarang udah ngerasain have fun ya, udah ngerasain enjoy, enaknya kerja kayak gimana. Dan sekarang gue ngerasa kayak pekerjaan gue tuh hobi yang dibayar, jadi nyenengin deh pokoknya. Ya, gue kemarin baru ngerasain pengalaman buruk sih di dalam bekerja, dimana ketika gue mau progres di sekitar ketinggian lantai 10, tiba-tiba cuaca nggak mendukung, angin kencang dan hujan. Akhirnya gue berdua sama dia ke bawah angin. Awalnya sih sesuai prosedur ya, pagi-pagi tuh nggak ada angin dan cuaca cerah, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba hujan terus angin kencang banget. Dan akhirnya gue juga bingung kemarin kan gimana. Akhirnya mikir gimana caranya gue bisa ngendaliin di situasi kayak gini. Gue kerja sama berdua sama dia. Jujur awal-awal gua itu perdana ngalamin situasi begitu, tapi dia nenangin gua biar gua supaya bisa ngendaliin situasi kayak begitu. Akhirnya kemarin kan situasi bisa kita kendaliin berdua, kontekan sama yang di atas, yang operator tuh lewat HT. Kondisi angin juga udah agak aman. Akhirnya kita memutusin buat turun, jadi mobil keranjang diparkirin di bawah, kita nggak naikin ke atas. Itu sih pengalaman yang luar biasa sih menurut gue. Ya pokoknya sampai saat ini gue masih ngerasa have fun lah buat jadi gondola, masih ngerasa ini pekerjaan gue banget gitu. Dan yang gue rasain sekarang, gue masih harus tetap terus belajar tekniknya, buat terus belajar semua gimana caranya buat progres di ketinggian, bekerja di ketinggian. Dan untuk kalian yang tertarik mau jadi gondola, yang terutama sih matengin dulu niat lo buat izin ke keluarga, dan yang paling penting lu perdalamin dulu materinya. Dan satu nih, pilih perusahaan yang mau benar ngebimbing lu gitu, nggak main asal mempekerjakan lu. Itu aja sih yang bisa gue sharing di sini tentang pengalaman gue selama ini jadi gondola. Ya, sehat-sehat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Udah lo simak kan? Nah, gimana? Berminat? Nah, jika ada kalian yang berminat, ya disimak dulu tuh saran-saran dari mereka yang udah berprofesi sebagai gondolamen ya. Intinya memang harus keluarga sih ya, izin ya, dan lu juga harus memilih perusahaan yang tepat gitu, karena nih pekerjaan ini sangatlah beresiko ya. Nggak boleh lengah sedetik pun ya, lengah sedikit aja nyawa taruhannya. Mungkin itu aja dari gua kali ini. Gua harap ya bisa bermanfaat buat kalian.
Ya, tetap stay terus di channel gua. Jangan lupa supportnya, subscribe, like, and share. Jangan lupa komen. Ya, siapa tahu ada dari kalian yang request bisa gue jadiin konten berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.